Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Malun Semahe. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, dan kita bersyukur kembali di pagi ini kita dapat diberikan kesempatan untuk ada dalam kebersamaan di tengah persekutuan yang beribadah. Sekalipun masih tetap harus di rumah, tetapi bersama dan di dalam Tuhan tidak mengurangi sukacita dan semangat kita di dalam memuliakan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7a yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian nas pembimbing kita.
Jemaat yang Tuhan berkati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu saudaraku, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu bahwa dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa mengawali pembacaan firman. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh melewati seminggu yang berlalu dan masuk di minggu yang baru ini dalam keadaan yang masih berada di masa sulit. Tangan-Mu yang terus menopang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih-Mu Tuhan itu terus melayakkan kami untuk disebut anak-anak-Mu dan saat ini mendengarkan suara-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami tidak hanya memahami perkataan-Mu, tetapi juga memampukan kami membawanya dalam kehidupan beriman kami, dan kami pun mampu untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami di setiap waktu dan saat dan dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Hidup kita yang benar harus mengucap syukur Yesus berdekat, janganlah kamu dalam susah pun dalam Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas cinta dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan ini semua berasal daripadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini, agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih di Gemis Depok ini. Dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan ajarlah kami untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber berkat hidup kami. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, yang Tuhan Yesus kasihi. Ada pepatah yang mengatakan, jangan mengerjakan apa yang Anda senangi, tetapi senangilah apa yang Anda kerjakan. Mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini memang bukanlah hal yang mudah. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, semua punya resiko. Melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, pasti ada resiko yang harus kita hadapi, dimanapun Tuhan menempatkan hidup kita. Kita melihat dalam pembacaan kita, Musa, dia mengingatkan kembali kepada bangsa Israel ketika Tuhan Allah memberikan tugas kepadanya. Ketika Tuhan Allah memberikan tanggung jawab sebagai pemimpin mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Musa mau mengatakan bahwa itu satu hal yang tidak mudah dan satu hal yang cukup berat. Karena ada saat dan waktu Musa menunjukkan bahwa ia terbatas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan berada dalam keterbatasan itu, Musa pun mengatakan bahwa ia membutuhkan orang lain.
Musa membutuhkan pemimpin-pemimpin, tetapi dia katakan untuk membantu si Musa sebagai pemimpin, dia membutuhkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, orang yang berkualitas untuk membantunya mengurus umat Allah. Yang baik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Musa membutuhkan orang lain untuk membantu dia karena pada saat itu umat Allah dikatakan makin banyak dan persoalan mereka pun tidak sedikit. Persoalan mereka pun banyak. Masing-masing memiliki masalah dan persoalannya sendiri-sendiri. Kita lihat dalam ayat 9 dan ayat 10. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Saudaraku, Musa tidak langsung memilih, tetapi Musa meminta 12 suku Israel untuk mengajukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan kriteria itu kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Saudaraku, Musa meminta orang yang membantu dia, yaitu orang yang bijaksana, orang yang berakal budi dan orang yang berpengalaman. Karena memimpin orang banyak butuh suatu kebijaksanaan. Tidak langsung mengambil keputusan, tetapi penuh dengan pertimbangan. Butuh orang yang bijaksana agar supaya dapat mengendalikan emosi, menomorduakan keakuan, keegoisan, bijaksana, melihat banyak hal, tidak terpaku pada diri sendiri, tetapi terpaku pada banyak orang. Menarik sekali kalau kita lihat kriteria yang diminta dari seorang pemimpin yang membantu Musa, yaitu bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Dan hal ini juga kita dapat lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 4 sampai 6. Yang dikatakan Musa ketika Musa memerintah umat Israel untuk berpaut pada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Coba kita lihat Ulangan pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Musa meminta orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab menghadapi banyak orang
tidak mudah tersinggung, tidak mudah ciut, tidak mudah untuk mundur, tetapi memiliki jiwa seorang kesatria. Musa juga meminta mereka yang dipilih membantu Musa memimpin umat Israel agar mereka mau melakukan atau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Mengambil keputusan dengan bijaksana dan mengadili dengan adil. Serta Musa katakan tidak gentar, serta berkoordinasi dengan Musa dalam perkara yang sukar. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian aku mengambil kepada kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengantar pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum memimpin orang lain, seseorang harus menunjukkan kualitas dirinya. Itu yang diminta oleh Musa. Diingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa membawa sekelompok orang berjalan menuju ke tanah perjanjian bukan hal yang mudah. Dan karena itu mereka yang akan memimpin mereka yang akan memimpin umat Israel haruslah orang yang benar-benar memiliki jiwa kesatria. Sebelum memimpin orang lain, kualitas diri seseorang harus nampak dan harus bisa dilihat, bukan dengan cara atau bukan dari cara berbicaranya, dari penampilannya, dari berapa banyaknya harta benda yang ia miliki, atau keuangannya, atau setumpuk titel yang dimilikinya atau disandangnya, atau ketenarannya. Bukan itu, tetapi sebelum memimpin orang lain, kualitas diri seseorang harus nampak dan dilihat dari cara bagaimana orang itu menjalani hidupnya, dan bagaimana dia mampu memimpin dirinya sendiri dulu ke arah yang baik, mampu memimpin dirinya untuk mengendalikan emosi dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan serta melakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Maka itu akan berdampak bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kata Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika kita hidup takut akan Tuhan, banyak pengetahuan yang akan menjadi bekal kita
untuk melangkah, tetapi juga untuk berkarya, untuk bekerja dan untuk melayani. Orang yang memiliki takut akan Tuhan akan memiliki hikmat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran indah bagi saudara dan saya yaitu melihat strategi dan kriteria Musa pada orang-orang yang dipilihnya. Strategi dan kriteria Musa dapat dijadikan pertimbangan yang sangat berharga bagi saudara dan saya saat kita berkesempatan untuk memilih pemimpin, baik pemimpin di gereja, di lembaga manapun atau di negara kita. Jika kita memilih pemimpin yang salah, terlebih lagi pemimpin di dalam gereja atau pemimpin rohani, jika kita memilih salah pemimpin di dalam gereja kita, pelayanan kita, maka akibatnya sangat fatal. Karena banyak aspek dan sistem yang akan rusak. Sebab teladan hidupnya sangat berpengaruh bagi kemajuan dan pertumbuhan rohani umat Allah. Saudaraku, seorang pemimpin itu, Alkitab berkata, pemimpin dalam gereja adalah melayani, bukan dilayani. Pemimpin dalam gereja memperhatikan jemaatnya, bukan minta untuk diperhatikan. Karena semua tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang dibutuhkan akan disediakan. Karena itu, sekali lagi, seorang pemimpin tugasnya melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin di dalam gereja harus memperhatikan jemaat, bukan minta diperhatikan dirinya. Karena Tuhan Yesus pun memberikan teladan seperti itu bagi para murid dan termasuk bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka lewat apa yang dikatakan oleh Musa, mengingatkan kembali bangsa Israel bagaimana ia harus melakukan tugas tanggung jawabnya. Ia tidak mampu seorang diri, ia membutuhkan orang lain, tetapi orang lain itu harus memiliki bijaksana, harus memiliki pengalaman, dan juga harus memiliki akan hal-hal yang baik, sabar, setia, dan taat. Bahkan terlebih mengandalkan Tuhan, pemilik hidup dan yang mempercayakan tanggung jawab yang besar. Maka dengan pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman akan menjadi contoh yang baik bagi umat yang dipimpinnya. Maka marilah kita mau belajar mulai dari diri sendiri, memimpin diri sendiri dengan mengandalkan Tuhan, dengan meminta kebijaksanaan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, meminta Tuhan memberikan akan segala sesuatu yang baik, sehingga itu menjadi bekal untuk memimpin diri sendiri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau belajar untuk memberi dampak yang baik, belajar untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat
dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Maka hidup kita berdampak bagi diri, bagi orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, dan marilah setelah kita mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Sambil berdiri kita mengucapkan pengakuan iman dengan hati dan mulut kita mau berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan mari kita sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena sungguh ya Tuhan, kami boleh menapaki hari hidup kami di tengah-tengah masa sulit. Kami tetap boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada lagi di minggu yang baru, di minggu pertama di bulan Agustus ini. Kami boleh menikmati kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan sediakan, khususnya saat ini berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat apa yang disampaikan oleh Musa membuat setiap umat Israel belajar memandang kepada Tuhan, karena hanya berharap kepadamu, memandang kepadamu dan mengandalkan kekuatanmu, mereka dapat melewati akan perjalanan mulai keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, terus ada dalam pemeliharaan tangan kasih setia Tuhan. Maka kami pun saat ini diingatkan bahwa bagaimanapun kehidupan kami tetap dipelihara oleh tangan kasih-Mu. Sempurnakan, berkati kebenaran firman-Mu, dan sertai kami di minggu yang baru ini, agar benar-benar kami tidak hanya menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, tetapi kami pun mampu untuk membagikan kebaikan Tuhan bagi sesama kami lewat kehidupan yang kami jalani, memberikan dampak bagi orang lain ketika kami menghadapi banyak hal, susah senang, sehat sakit, suka ataupun duka. Kami terus mampu menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang beriman, memiliki hikmat Tuhan, memiliki kesabaran Tuhan, dan senantiasa memegang teguh janji setia Tuhan. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, maka besok pun Tuhan akan menolong.
Pertolongan-Mu tidak pernah separuh-separuh, pertolongan Tuhan sampai tuntas. Maka berada di masa wabah virus COVID-19 ini, kami pun percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, memberkati. Dan Tuhan akan menolong setiap kami umat-Mu melewati masa sulit ini. Dengan topangan tangan kasih Tuhan, dan kami pun dimampukan untuk terus bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena anugerah berkat Tuhan. Khususnya bagi Bapak Antonius Mantiaha yang berhari ulang tahun tanggal 31 Agustus yang lalu. Di usianya yang baru, biarlah Tuhan memberkati ia dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Bahkan Tuhan memegang tangannya di dalam setiap kerja karyanya, pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ada kekuatan, ada kesehatan, baik di dalam kehidupan rumah tangga pun Tuhan berkat-Mu menyertai ia. Tuhan sempurnakan berkati rasa sukacitanya, rasa syukur yang ternaik kepada-Mu. Melangkah di usia yang baru selalu ada hati yang mau mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur bersama keluarga Budiman Kainage, di mana Tuhan sudah memberkati anak terkasih Daniel. Pada tanggal 3 ia boleh menerima hasil diterima di tempat perguruan tinggi yang ia masuki. Tuhan Yesus, apa yang ia rindukan, apa yang ia harapkan, Tuhan menjawab dengan kelulusannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Maka Tuhan, biarlah pertolongan-Mu memberikan kelulusan baginya, membuat ia tetap memiliki semangat, melangkah dengan pasti dan terus mengandalkan Tuhan. Karena segala kebutuhan selanjutnya Tuhan pun yang akan sediakan baginya. Rasa sukacita, rasa syukur yang ternaik kepada-Mu Tuhan sempurnakan dan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi para penyumbang Diakonia Peduli Kasih, bagi gereja-Mu Gemis Jemaat Depok ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu menyertai mereka. Mereka tidak merasa kekurangan ketika mereka peduli terhadap gereja-Mu, pelayanan, bahkan jemaat-Mu. Tapi rasa syukur yang ternaik membuat mereka tetap melihat bahwa tangan Tuhan terus terulur memberkati kehidupan mereka. Syukur kembali dipersembahkan hanya kepada-Mu. Bagi mereka yang bergumul, mungkin karena sakit, mungkin karena persoalan masalah, Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon campur tangan-Mu bagi setiap mereka. Dan dengan penyertaan-Mu mereka dimampukan untuk terus berjalan melewati saat dan waktu gumul mereka, dengan selalu merasakan akan kasih setia Tuhan sampai Tuhan menjawab gumul doa mereka. Dan mereka pun mampu untuk melihat kuasa-Mu sangat nyata ketika mereka menaruh iman dan harap dalam setiap gumul ke dalam tangan kasih Tuhan. Syukur dipersembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi janda duda dan lansia, anak-anak yatim piatu. Berkat-Mu menyertai mereka di dalam kesendirian mereka, di dalam masa tua mereka, usia lanjut mereka, sehingga dalam penyertaan-Mu ada sukacita, ada kebahagiaan yang sama dengan orang lain yang memiliki keluarga yang sempurna. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi seluruh majelis yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Gemis Jemaat Depok dalam pelayanan
Ada suka, ada duka. Dalam pelayanan ada gumul Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan berikanlah hati yang tulus, berikanlah hati yang selalu mau bergandengan tangan, berikanlah kesehatian untuk melayani Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan, semuanya boleh terlaksana hanya seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan memakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan, agar kami lebih setia, lebih taat, lebih rendah hati, lebih tulus, dan dalam kebersamaan kami pun bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih terus mewarnai kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu melalui setiap para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat yang ada, dari pusat sampai ke pelosok sekalipun, RT dan RW yang ada. Tuhan, campur tangan-Mu, Tuhan nyatakan, dan biarlah Tuhan melindungi pemerintah kami, memberkati, dan atas berkat-Mu saat dan waktu Tuhan nyatakan bangsa dan negara kami boleh dipulihkan oleh wabah virus yang ada, dan pemimpin kami boleh tetap kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami menjalani minggu yang baru ini. Bersama dan di dalam Tuhan, kami akan melangkah dengan pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sempurnakan doa kami di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga. Saudaraku, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masukilah minggu yang baru bersama dan di dalam Tuhan. Teruslah berpegang pada kebenaran firman-Nya, karena suaranya, perkataannya kekal untuk selama-lamanya bagi kehidupan orang yang percaya. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang di sorga dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami